Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan belajar mengenai jumlah fi'liyah. Kita akan belajar bagaimana cara membuat beberapa contoh untuk jumlah fi'liyah. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa itu shorof atau tasrif dan bagaimana sighot. Mengenai pembahasan yang pertama itu ada pengertian dari shorof. Shorof secara bahasa adalah perubahan. Secara istilah, perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain karena menghendaki makna yang diinginkan. Dalam bahasa Indonesia, contoh kata makan. Makan itu nanti bisa berubah menjadi makanlah, atau tempat makan, atau alat makan, dan lain-lain. Nah, hal seperti itu kalau dalam ilmu shorof itu disebut tasrif. Adapun contoh tasrif itu seperti yang tertera di bawah. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Terus selanjutnya ada sighot. Apa itu sighot? Sighot adalah nama-nama dari bentuk tersebut. Contohnya fa'ala fi'il madi, yaf'ulu itu namanya fi'il mudhari' dan lain sebagainya. Adapun fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan arti masa lalu. Contohnya nasoro, sudah menolong. Sedangkan fi'il mudhari' adalah menunjukkan arti berlangsungnya suatu kegiatan tersebut atau akan, sedang atau akan. Contohnya yang suruh, sedang menolong atau akan menolong. Masdar adalah kata benda yang menunjukkan makna yang tidak terikat oleh waktu. Contohnya nasron wa mansoron, artinya pertolongan. Fahuwa itu maknanya maka atau dia, kata bantu. Jika isim fa'il adalah sifat yang menunjukkan arti pelaku kegiatan atau subjek. Contohnya nasirun, orang yang menolong. Wadaka isim isyarah, artinya dan atau itu. Maf'ulun adalah isim maf'ul, yaitu objek yang dikenai sasaran. Contohnya mangsurun, orang yang ditolong. Uf'ul itu fi'il amar atau menunjukkan kata perintah. La taf'ul itu fi'il nahi atau larangan. Jika maf'ulun adalah isim zaman di mana dia berkaitan dengan waktu. Kalau maf'ulun isim makan tidak berkaitan dengan waktu. Yang terakhir adalah mif'alun, isim alat, yaitu alat yang digunakan itu. Nah, dari sini nanti kita akan mencoba membuat beberapa contoh dari sighot yang telah dijelaskan tadi. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah mengenal jumlah fi'liyah. Jadi teman-teman, dalam bahasa Arab, dalam susunan kalimat bahasa Arab itu ada yang dalam jumlah fi'liyah, ada yang susunan ismiyah. Yang dimana jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Sedangkan jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Teman-teman juga pada tahu kan, kalau kalimat itu ada 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Yang dimana isim adalah kata benda yang tidak berhubungan dengan waktu, fi'il adalah kata kerja yang berhubungan dengan waktu, dan huruf adalah kata bantu. Jadi di sini jumlah fi'liyah adalah
kalimat bahasa Arab yang diawali dengan kata kerja, terdiri dari fi'il dan fa'il. Adapun contohnya, yashrabu Yusufu asira tufahi. Yusuf sedang minum jus apel. Mengenai struktur atau pola jumlah fi'liyah. Nah, di sini struktur jumlah fi'liyah itu ada dua. Yang pertama, terdiri dari fi'il dan fa'il. Contohnya, masa zaitun. Masa adalah fi'il dan zaitun adalah fa'il. Struktur yang kedua yaitu terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul, yang dimana fi'il adalah kata kerja, fa'il adalah subjek, dan maf'ul adalah objeknya. Contohnya, akala zaidun al-khubza. Nah, di atas kan kita udah belajar mengenai sigot nih. Coba, ya Ahmadu, ini ada contoh ya Ahmadu. La tagsil al-malabisa kulla waqtin, yang artinya jangan mencuci di setiap waktu, wahai Ahmad. Coba, la tagsil itu sigotnya apa? Benar banget, la tagsil itu termasuk fi'il nahi, yaitu larangan. La tagsil, jangan mencuci. Nah, di sini ada pengelompokan mengenai fi'il dan isim agar mempermudah teman-teman nih. Nah, di sini saya ada contoh lagi, yaitu ursum asyajarata wazzahrata fi hadiqati, yang artinya gambarlah pohon dan bunga yang ada di taman. Nah, apa yang kamu pahami dari contoh itu? Menurut kalian, ursum itu adalah sigot? Iya, benar banget bahwa ursum itu adalah fi'il amar, yang mana maknanya menunjukkan perintah, gambarlah. Nah, gitu. Nah, selanjutnya, apa yang difahami dari contoh di bawah ini? Ada yakumu al-hafiru amamal misbahi. Artinya, seorang penari sedang berdiri di depan kolam renang. Sigot apakah al-hafiru itu? Iya, benar, al-hafiru adalah isim fa'il, yang dimana fi'il soheh atau madinya yaitu hafaro. Jadi, kalau ada perintah untuk membuat contoh hafirun, itu kita udah tahu ya bahwa dia kedudukannya adalah isim fa'il yang udah diterangkan di depan tadi. Nah, contoh selanjutnya yaitu ada yang difu zaidun hamaman marduman. Nah, difu menjadi fi'il, zaidun menjadi fa'il, hamaman menjadi maf'ul, yaitu objeknya. Nah, mardumun itu adalah sigot isim maf'ul, yang dimana fi'il madinya adalah rodama, yang artinya menyumbat. Kalau sudah ditasrif dan menjadi isim maf'ul, itu menjadi tempat yang tersumbat. Yang difu zaidun hamaman marduman, artinya Zaid membersihkan kamar mandi yang tersumbat. Nah, kenapa marduman itu di sana fathaten? Karena marduman itu menjadi naatnya hamaman. Nah, hamaman itu adalah objeknya, isim fa'il, isim maf'ul. Nah, isim maf'ul itu harus dibaca nasab, makanya di sana itu fathaten. Nah, mardumun itu menjadi naat mengikuti manutnya hamaman, jadinya fathahnya itu marduman gitu. Selanjutnya lagi ada contoh dhahabtu minal baitil mahdimi.
Lafal yang berwarna hijau termasuk sigot? Iya, benar. Termasuk isim makan. Karena apa? Nah, di awal tadi dijelaskan, isim makan adalah kata yang berarti tempat terjadinya suatu kegiatan. Dhahabatu minal baitil mahdimi. Artinya, saya pergi dari rumah yang rusak. Mahdimun asal katanya hadama, yang artinya merusak. Kalau dia berubah menjadi isim makan, artinya yang rusak. Gitu. Nah, selanjutnya aku ada contoh nih. Nadortu asyajarotal mahdimata, yang artinya saya melihat pohon yang rusak. Sebelumnya ada kesulitan gak nih? Kita dari atas mengenal bahwa ada yang fi'il amar kita jadikan jumlah fi'liyah, fi'il mudhore dan lain sebagainya. Pastinya nggak ada ya. Nah, di sini kenapa al-mahdi mata atau asyajarotanya ada taknya? Karena fi'ilnya itu berupa lafadz perempuan yang ditandai dengan adanya tak taknis. Oh iya teman-teman, aku lupa. Kaidah dalam membuat jumlah fi'liyah, nah itu yang pertama kita harus mengidentifikasi subjeknya apakah laki-laki atau perempuan. Yang kedua, apabila subjeknya laki-laki maka fi'ilnya juga laki-laki. Apabila subjeknya perempuan maka fi'ilnya juga perempuan. Maka dari itu kenapa asyajarota itu ada tak tanis di sana. Al-mahdimata juga seperti itu karena subjeknya itu dia menunjukkan perempuan gitu. Al-mahdimata, mahdimun itu artinya yang rusak. Nah, fi'il madinya yaitu artinya merusak. Hadama. Begitu. Jangan capek dulu ya teman-teman, karena aku masih punya 2 contoh lagi nih buat kalian. Selanjutnya ada Qobado Ahmadu as-samaka bil maqbadi. Artinya Ahmad menangkap ikan menggunakan jaring. Nah, coba deh. Bil maqbadi itu termasuk sigat apa? Benar banget. Di situ sudah tertera bahwa al-maqbadi itu adalah sigat isim alat. Yang dimana isim alat itu menunjukkan alat dari alat untuk menangkap tersebut. Itu kan artinya Ahmad menangkap ikan. Nah, menggunakan apa? Menggunakan alat tangkap ikan yaitu jaring. Artinya intinya seperti itu. Nah, miqbadun. Kenapa di situ maqbadi? Kenapa di situ bil maqbadi? Karena dia kemasukan huruf jar berupa ba. Makanya harokatnya menjadi kasroh gitu. Nah, fi'il madinya yaitu qobado gitu. Jadi kalau kalian ingin mencari arti atau disuruh buat contoh miqbadun, kalian harus mencari arti dari fi'il madinya dulu. Qobado apa artinya? Menangkap. Nah, miqbadun itu adalah alat yang digunakan untuk menangkap itu tadi gitu. Nah, terakhir nih teman-teman, ada yang contohnya itu asyara zaidun al-birru tiqala bil mis'arati. Nah, coba deh. Kata yang terakhir bil mis'arati itu kenapa isim alat? Ya, karena artinya Zaid memeras jeruk menggunakan alat peras. Benar banget bahwa itu adalah isim alat. Kalau kita ingin tahu isim alat itu yang seperti apa, kita ada patokannya yang di atas tadi. Sigot tadi kan ada tasrifatnya sih, saya terterakan di sana. Nah, itu menjadi patokan. Ini
apa-apa gitu. Termasuk isim apa, itu dasarnya ya teman-teman. Nah habis itu mis'aratun itu fi'il sahih atau madinya yaitu asyara yang artinya memeras. Begitu. Jadi gak ada yang sulit ya dalam membuat jumlah fi'liyah. Kapan-kapan kita akan membuat tentang jumlah ismiyah yang dimana terdiri dari mubtada dan khobar. Oke, cukup sekian teman-teman. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.